Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Hadiyatul Maulana dari kelas 3D Prodi Ekonomi Syariah. Di sini saya akan menjelaskan tentang menyusun uraian jabatan SKKNI nomor 307 tahun 2014. Sebelumnya, saya akan mendeskripsikan tentang jabatan. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seseorang karyawan dalam suatu organisasi. Jadi, bisa dikatakan bahwa jabatan adalah kedudukan, posisi seseorang pada suatu pekerjaan atau organisasinya. Dalam menyusun uraian jabatan, terdapat deskripsi unit kompetensi, yaitu kompetensi ini mencakup pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam mempersiapkan, merancang, kemudian menyusun uraian jabatan. Kemudian, terdapat 4 elemen kompetensi dalam menyusun uraian jabatan tersebut. Elemen yang pertama yaitu mempersiapkan data atau sumber informasi tentang struktur dan proses bisnis organisasi, yang terbagi lagi menjadi 3 kriteria unjuk kerja. Yang pertama itu struktur organisasi yang terkini disiapkan sesuai dengan jabatan yang akan dibuatkan uraian jabatannya. Jadi maksudnya struktur bisnis, misalnya struktur bisnis dalam pabrik, kan itu sangat kompleks. Misalnya ada direksi, direktur, manajer, staff, dan lain-lain. Kemudian yang kedua, proses bisnis organisasi diidentifikasi sesuai dengan ruang lingkup organisasinya. Maksudnya, misalnya gini, proses bisnis di pabrik, dalam proses bisnisnya itu dimulai dari proses seperti proses produksi, kemudian ke penilaian gizi, kemudian ke pemasaran produknya yang dipasarkan, misalnya ke customer atau ke distributor dulu, baru ke customer. Dan untuk kriteria unjuk kerja yang ketiga yaitu proses bisnis masing-masing fungsi dalam organisasi diidentifikasi sesuai dengan siklus bisnisnya. Jadi maksudnya dalam pelaksanaan proses bisnis harus dijalankan dengan benar oleh setiap bagian divisi atau karyawan perusahaan tersebut. Kemudian untuk elemen kompetensi yang kedua yaitu menganalisis jabatan. Menganalisis jabatan terbagi menjadi 2 kriteria unjuk kerja. Yang pertama, informasi pekerjaan dari setiap jabatan diidentifikasi melalui pemegang jabatan dan atau atasannya. Misalnya, jika pekerjaan lebih kompleks dan penuh tanggung jawab, berarti itu dikerjakan oleh seorang manajer. Kemudian yang kedua, data-data yang diperoleh dikaji berdasarkan metodologi analisa jabatan atau job analysis. Maksudnya, dari data yang diperoleh tersebut kemudian disajikan untuk mengetahui tugas dari masing-masing jabatan. Dan untuk elemen kompetensi yang ketiga yaitu menetapkan uraian jabatan. Yang terbagi lagi menjadi 3 kriteria unjuk kerja. Yang pertama, komponen uraian jabatan ditentukan sesuai format job description yang telah ditetapkan. Misalnya seorang sales, tugas dan pekerjaannya itu mencari pelanggan, mempertahankan pelanggan, memaksimalkan pendistribusian gitu. Jadi seorang karyawan tersebut harus bekerja sesuai dengan job description yang telah ditentukan. Kemudian untuk uraian jabatan yang kedua
uraian jabatan dituliskan dalam format standar yang telah ditetapkan. Maksudnya, job description kemudian disusun atau ditulis untuk memudahkan pengetahuan suatu data untuk memudahkan pengelolaan suatu data-data dari suatu pekerjaan. Dan yang ketiga dari kriteria unjuk kerja tersebut adalah indikator kinerja kunci didefinisikan sesuai dengan prinsip SMART, yaitu specific, measurable, achievable, realistic, time bound. Kemudian dari elemen yang terakhir yaitu mendapatkan persetujuan uraian jabatan, yang terbagi lagi menjadi 3 kriteria unjuk kerja. Yang pertama yaitu hasil kompilasi uraian jabatan diklarifikasi kepada pemegang jabatan dan atasannya. Setelah uraian jabatan tersusun secara teratur, kemudian diajukan pada pimpinan perusahaan. Dan untuk kriteria unjuk kerja yang kedua yaitu hasil penyempurnaan uraian jabatan diajukan ke atasan pemegang jabatan untuk mendapatkan persetujuan. Nah, kemudian di sini meminta persetujuan terkait uraian jabatan yang disusun tadi serta menyempurnakan uraian jabatan sesuai dari atasan atau pimpinan. Dan untuk kriteria unjuk kerja yang terakhir yaitu naskah final uraian jabatan didokumentasikan sesuai format dan sistem kearsipan yang berlaku. Maksudnya, setelah susunan uraian jabatan selesai dibuat, kemudian didokumentasikan sesuai sistem kearsipan yang berlaku di perusahaan tersebut. Jadi, kesimpulannya dari penyusunan uraian jabatan ini berfungsi untuk menjelaskan jabatan dalam suatu perusahaan atau organisasi. Nah, dengan uraian jabatan ini diharapkan dapat memperjelas tanggung jawab dari masing-masing karyawan atau pekerja serta membantu karyawan untuk memahami tugas dan tanggung jawabnya masing-masing. Sekian dari saya, itu saja. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.